Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Doni Putra LCM Hum selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam. Kami dari kelompok 2 atas nama Amrina Rosida, Sri Anggraini dan saya sendiri Della Novella akan menjelaskan tentang masa pembinaan pendidikan Islam. Nah, yang pertama yaitu pelaksanaan pendidikan Islam di Mekah. Pelaksanaan pendidikan Islam di Mekah ini ada beberapa hal yang meliputi, yaitu pendidikan tauhid dan juga pengajaran Al-Quran di Mekah. Pendidikan tauhid dalam teori dan praktik. Pendidikan adalah segala pengalaman belajar yang berlangsung dalam segala lingkungan dan sepanjang hidup. Selanjutnya mengenai tauhid. Tauhid berasal dari bahasa Arab masdar dari kata wahadu yuwahidu tauhidan yang berarti esa keesaan atau mengesahkan. Sedangkan secara terminologi, tauhid yaitu mengesahkan Allah meliputi seluruh pengesaan. Dari sudut bahasa, tauhid bermaksud mengetahui dengan sebenarnya Allah itu wujud, ada, dan esa. Selanjutnya ada pengajaran Al-Quran di Mekah. Pertama, pembelajaran Al-Quran telah dilakukan beberapa sahabat di beberapa rumah secara pribadi. Kedua, ada beberapa sahabat yang mempunyai catatan Al-Quran sebagai koleksi pribadi atau untuk digunakan sebagai sarana belajar Al-Quran. Ketiga, dari riwayat tersebut bahwa perempuan pada masa itu juga belajar Al-Quran. Ini didukung juga oleh riwayat yang telah disebut di atas bahwa Rasul membacakan wahyu Al-Quran kepada kaum lelaki, kemudian kaum perempuan. Dan banyak riwayat-riwayat lain yang menceritakan bahwa Nabi memberi waktu khusus untuk mengisi majelis taklim para wanita. Selanjutnya, pelaksanaan pendidikan Islam di Madinah. Periode pendidikan Rasulullah di Madinah selama 10 tahun adalah kelanjutan dari pendidikan yang telah diterima pada periode Mekah. Jika pada periode Mekah, pendidikan Rasulullah memfokuskan diri pada penamaan akidah yang berkaitan dengannya, pada periode Madinah lebih merupakan penyempurnaan proses pendidikan terdahulu, yaitu pembinaan pendidikan difokuskan pada pendidikan sosial dan politik yang dalam arti yang luas. Kemudian, pendidikan sosial politik di Madinah. Muhammad Yunus mengemukakan bahwa intisari pendidikan dan pengajaran Islam yang diberikan Nabi SAW masa Madinah adalah selain pendidikan keagamaan, pendidikan akhlak dan pendidikan kesehatan juga diperluas dengan materi pendidikan syariat yang berhubungan dengan masyarakat. Misalnya, hal-hal yang berhubungan dengan pergaulan antar sesama manusia seperti hukum perdata, hal-hal yang berhubungan dengan kisas seperti hukum pidana, hal-hal yang berhubungan dengan ekonomi dan pemerintahan. Selanjutnya, pengajaran Al-Quran di Madinah. Pembelajaran Al-Quran di Madinah masih didominasi oleh metode oral atau musyafahah, karena masyarakat Madinah yang menguasai baca tulis sangat sedikit, bahkan lebih sedikit dari masyarakat Makkah. Di antara mereka yang bisa menulis ketika Nabi hijrah adalah Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Syabit, Sa'ad bin Ubadah, dan Rafi bin Malik. Orang pertama yang menulis untuk Nabi di Madinah adalah Ubay. Ketika Ubay tidak ada atau berhalangan, maka Nabi mengundang Zaid. Selain itu, karena Nabi sendiri tidak bisa menulis dan sahabat yang mampu menulis pada masa awal Islam hanya berjumlah sedikit, maka Nabi pun memanfaatkan semua potensi baca tulis yang mereka miliki untuk mencatat Al-Quran dan hal-hal lain seperti penulisan surat-surat kepada para raja dan berbagai perjanjian dan urusan. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Saya akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.